Kamu bisa bayangkan nggak kalau kamu dikelilingin di beberapa lain jaringan kamu, orang-orang yang lebih jago dari kamu. Closingnya jago, leadershipnya jago, produktifnya jago, public speaking jago, produktif. Dia nggak perlu manggil-manggil kamu lagi. Dia udah bikin BOP sendiri, bikin acara sendiri, bikin training sendiri. Kelihatan kan, disclaimer-nya kelihatan kan? Oke, semua materi di ELP ditujukan hanya untuk pembelajaran ya teman-teman ya. Hanya untuk pembelajaran peserta kelas online ELP. Tidak menjamin keberhasilan ya bisnis jaringan Anda dengan mengikuti kelas online ini, karena kesuksesan jaringan Anda tergantung dari wawasan kerja keras dan komitmen Anda. Jadi clear ya teman-teman, di sini disclaimer-nya ya. Saya nggak mau teman-teman ekspektasi Anda terlalu berlebihan ya, apalagi sorry to say ya, apa namanya, baru satu kali ikut nanti wah ini gimana bang, tapi saya mau gini, minimal Anda yang hadir malam ini, Anda tuh pulang Anda punya gambaran ya, Anda punya gambaran bahwa ternyata network marketing ini ya itu indah gitu ya. Network marketing ini indah, dan network marketing ini kalau bisa diduplikasi ya mantap ya, ya mantap gitu loh. Jadi bukan cuman sekedar apa ya, bukan cuman sekedar bisa dibilang cuman sekedar bisnis terus dapat penghasilan. Ya penghasilan penting, tapi saya mau Anda tuh ekspektasinya, saya nggak mau seperti di luaran sana ya. Jadi ekspektasinya di situ tuh orang tuh dikasih ansor, tau nggak ansor? Tahu nggak ansor apa? Angin sorga. Dikasih overclaim. Apalagi sekarang tuh zaman orang sekarang tuh udah ribut sama overclaim. Saya nggak mau. Ya. Jadi saya mau teman-teman tahu bahwa keberhasilan Anda di bisnis Anda, di perusahaan Anda itu tergantung dari satu, komitmen, dedikasi Anda, terus action Anda, wawasan Anda itu panjang gitu. Jadi tugasnya saya sebagai mentor dan coach Anda, yang kalau Anda merasa saya mentor, adalah memberikan edukasi, memberikan strategi kepada Anda. Nah, tugas Anda adalah belajar dan mengaplikasikan. Ayo, ketik mengaplikasikan, berarti action. Tugas Anda belajar dan mengaplikasikannya dalam bentuk action. Jadi kalau Anda di sini belajar tapi tidak action, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam bisnis Anda. Timothy, selamat malam Timothy. Jadi sekali lagi, ini supaya clear nih, 222 orang. Kalau Anda tidak action setelah Anda belajar, tidak akan terjadi apapun dalam bisnis Anda. Jadi kuncinya adalah belajar, action. Belajar, action, dan review. Ayo, ketik. Belajar, action, dan review. Jadi setiap apapun yang Anda pelajari, Anda langsung praktekkan. Salah, benar, nggak ada masalah. Berhasil atau nggak ada masalah. Baru setelah itu di-review. Kalau memang berhasil, diteruskan. Kalau nggak berhasil, dicari cara yang lain. Jadi intinya adalah belajar, action, review. Belajar, action, di-review. Jangan sekali action, ketika gagal, Anda langsung bilang, aduh, kayaknya ini nggak bener nih. Ini kayaknya salah nih, materinya nih. Wah, kayaknya Bang Indra salah nih. Baru nyoba 1, 2, 3 kali, waduh, kayaknya nggak bener nih. Bang Indra nih nggak bener nih. Gitu loh. Bar, kalau Fahira bilang bar, belajar, action, dan review. Jadi kalau Anda nanti nggak mau belajar dan nggak mau review, jadi Anda nggak tahu mana salah dan bagusnya gitu loh. Jadi banyak sekali orang action tanpa belajar. Action tanpa belajar kadang-kadang berhasil juga. Saya kasih tahu ya. Banyak orang main nabrak-nabrak, tapi banyak berhasil juga. Saya nggak bilang nggak berhasil, ya. Banyak orang yang nabrak-nabrak. Berapa banyak coba yang di sini Anda lihat di perusahaan Anda, banyak orang yang nggak terlalu jago banget dia, tapi berhasil aja dia. Betul nggak? Dapat duit aja dia, dapat reward aja dia, main tabrak aja dia. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa diduplikasi? Nah, itu another story. Itu ceritanya lain. Karena nggak semua orang bisa gaya nabrak-nabrak itu, betul nggak? Jadi, apakah itu salah? Ya, saya nggak bilang salah.
Tapi pertanyaannya, kalau Anda action saja tanpa ada mempelajari sesuatu, tanpa knowledge dan tanpa skill yang benar, ya, itu akhirnya Anda kan nabrak-nabrak. Ya bisa aja dapat duit gitu ya. Bisa aja dapat komisi, dapat reward, bisa aja, ya. Banyak saya lihat yang banyak dapat duit, dapat komisi karena nabrak-nabrak, banyak sekali. Tapi pertanyaannya, apakah long lasting? Wah, itu ya kita nggak tahu gitu ya. Apakah itu jangka panjang? Nah, itu ceritanya lain. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda mau belajar duplikasi ini, apakah Anda pengen buat jangka panjang itu dulu? Kalau Anda mau pengen jangka panjang, jadi harus benar belajarnya juga. Tapi jebakannya ada di sini juga, teman-teman. Mau tahu nggak jebakannya apa-apa? Mau tahu nggak Anda apa jebakannya? Jebakannya kebanyakan belajar. Banyak kali belajar ya. Setiap Jumbang Indra ikut, ILP ikut, offline ikut, tapi nggak action. Sama aja. Jadi belajar, banyak pengetahuan, ya, tidak menjadi skill karena tidak dipraktekkan, yang nggak bisa menghasilkan apa-apa juga. Jadi ini nggak bisa lepas. Jadi coba Anda pegang itu dalam pikiran Anda sekarang. Saya mau Anda, ya, serap ke dalam pikiran Anda. Oh, Anda ingat ini. Berarti saya harus belajar, praktekkan action, review. Kalaupun nanti udah berhasil, belajar lagi supaya lebih mantap lagi. Di action lagi, review lagi. Nah, kalau Anda melakukan hal tersebut, 3 step itu, 3 step ini terus-menerus, Anda akan semakin matang. Learn to earn. Learn to earn. Ya terus belajar, action, review. Belajar, action, review. Itu aja terus yang dilakukan. Nah, inilah salah satu sebenarnya metode duplikasi paling sederhana. Betul nggak? Betul nggak? Metode duplikasi. Anda ingat aja tuh. BAR tadi katanya. Belajar, ya kan? Belajar, action, review. Belajar, action, review. Bar-bar. Belajar, action, review. Belajar, action, review. Jadi, tim Anda, perhatikan deh. Tim Anda, makasih ya. Ini apa nih? Saya udah sambil ngopi nih. Kalau udah ngopi, saya tahu kan? Kalau saya udah ngopi, tahu kan Anda kan? Pasti mantap ini kalau udah sambil ngopi aku nih. Wih, barbar. Ingat ya, barbar ya. Jadi kita temukan hari ini kosakata namanya barbar. Barbar. Belajar, action, review. Nah, udah ngopi nih aku nih. Kopinya nggak dari rumah lagi nih, dari luar nih. Serius aku nih. Alamat sampai jam subuh kalau udah ngopi. Hai guys, saya dengan Indra Jaya Purba. Saya adalah seorang network marketing coach. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di website ini. Dan ini adalah salah satu kesempatan buat Anda, terutama teman-teman pelaku network marketing dan direct selling. Di sini saya akan memberikan penawaran kepada Anda, yaitu kelas online yang bernama ILP. Kelas online ini sendiri sudah 4 tahun berjalan. Dan di sini saya akan mengajarkan Anda bagaimana sebenarnya mendapatkan daftar nama, cara closing, membangun tim, bahkan menjadi leader yang efektif. Dan yang terutama yang paling penting adalah bagaimana mengoptimasi sosial media Anda dalam membangun bisnis jaringan Anda. Dan sekali lagi ya teman-teman, ini khusus bagi Anda yang pelaku network marketing ataupun direct selling. Dan di ELP ini ada 3 metode belajar. Satu adalah Anda akan mendapatkan ratusan rekaman video yang bisa Anda akses langsung setelah Anda mendaftar. Nah, yang kedua, Anda bisa mengikuti Zoom live setiap hari Rabu jam 7 malam selama 1 tahun. Artinya selama 48 kali. Yang ketiga adalah ada private WA dan juga private Facebook yang dimana Anda bisa bertanya ataupun berdiskusi tentang materi yang Anda pelajari. Dan selama 4 tahun ini sudah banyak sekali teman-teman pebisnis network marketing yang sudah berhasil mendapatkan income. Baik 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, 50 juta sebulan. Karena mereka memahami konsep dan belajar. Dan tentunya tidak ada garansi di sini Anda akan sukses. Tapi yang bisa menggaransi adalah Anda sendiri. Karena prinsipnya adalah saya akan memberikan modul strategi kepada Anda. Tetapi
tugas Anda yang belajar dan mempraktekannya. Jadi kalau Anda tertarik dan minat pengen join dan bergabung di kelas online ILP, segera daftar dengan isi form di bawah dan langsung Anda melakukan transfer. Terima kasih. Bye-bye. Oke, itu adalah metode duplikasi paling sederhana. Jadi Anda bisa lihat, coba kita mau jujur, saya mau Anda juga jujur teman-teman. Perhatikan teman-teman Anda atau siapapun di perusahaan Anda yang nggak suka belajar, nggak suka dia mengejar gitu ya, orangnya nggak suka belajar, nggak suka improve, pasti nggak lama di perusahaan itu. Yang ada kalau nggak dia arogan, egois, senangnya ngomongin orang. Pokoknya cara-cara dia untuk mendapatkan keberhasilannya itu pasti cara-cara yang kurang layak, kurang apa ya? Saya lagi cari bahasa biar agak sopan, soalnya direkam ini. Saya orang-orang itu caranya itu cara-cara yang tidak wajar lah, tidak etis, gitu. Ya kurang proper dia, ya pasti cara-caranya kurang proper gitu loh, ya. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan pertumbuhan. Minimal orang tersebut sangat egois, karena itu berkaca pada dirinya sendiri. Dia akan selalu patokannya terhadap dirinya. Bagaimana kehebatannya. Dia akan talk about themselves. Dia hanya berbicara tentang dirinya aja. Bagaimana dia hebatnya, bagaimana. Dia nggak berpikir bagaimana mengajarkan timnya. Bagaimana membuat satu sistem. Bagaimana membuat beberapa tools untuk ngajari orang supaya berhasil. Anda tahu nggak sebenarnya? Perbedaan kita dari konvensional, supaya Anda tahu ya. Kalau di perusahaan, ya, kalau di perusahaan itu sedikit sekali seorang pemimpin yang mau mengeluarkan semua ilmunya kepada bawahannya. Ya, ada satu dua yang baik hati mungkin, tapi kebanyakan nggak mau. Karena takut dia akan, orang ini kalau jago, ya posisi dia malah terancam. Bener nggak sih? Pasti akan ada yang disimpan dia. Pasti ada yang disimpan dia. Ya, suka nggak suka, pasti ada yang disimpan dia. Tapi network marketing ini agak beda, guys. Kalau network marketing, kita itu bagaimana secepat mungkin orang yang kita rekrut atau tim kita itu kalau bisa jago. Kalau bisa lebih jago dari kita dan produktif. Setuju nggak dari situ? Makanya sampai sekarang jujur aja nih. Ya, saya nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya kalau di training saya nggak boleh baper. Setuju dulu ya. Disclaimer dulu, nggak boleh baper nih. Nggak boleh baper, nggak boleh tersinggung. Kalau saya ngomong, karena kalau saya ngomong halus-halus nggak cocok gitu loh. Jadi saya tuh harus ngomongnya agak belak-belakan, betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Ini kan kita private nih. Nanti kalau saya ngomong terlalu halus-halus nggak enak gitu loh. Tapi Anda janji dulu nggak boleh baper. Teman-teman di sini atau ada leader-leader atau bos-bos di sini atau siapapun nggak boleh baper ya. Pokoknya jangan baper-baperan nih. Ya, jangan baper-baperan. Jangan aduh kok Bang Indra ngomongnya begini. Enggak, jangan baperan. Setuju nggak boleh baper. Intinya itu mau saya bilang. Jadi banyak orang tuh gitu. Yang saya sampai sekarang nggak habis pikir adalah kenapa ada oknum beberapa orang ketika dia punya tim ini bertumbuh, ya, timnya bertumbuh dan timnya itu montrang, gitu, bersinar gitu ya, malah dia nggak suka. Pokoknya dicari segala cara, ya, dicari segala alasan untuk menunjukkan sebenarnya dia tuh sebenarnya iri sebenarnya gitu loh. Padahal guys, kamu paham konsep leadership dan duplikasi nggak sih sebenarnya? Kita itu seneng kalau tim kita lebih jago dari kita, apalagi dia bawa jaringan dan dia produktif. The real money-nya kan di situ sebenarnya. Duitnya kan sebenarnya di situ. Tapi fakta, ini saya ngomong fakta, realita yang terjadi di lapangan nggak seperti begitu. Nggak seperti itu. Oh, kalau lu bilang benar-benar coach, nggak percaya gua. Yang terjadi adalah kalau kamu punya tim yang bersinar, kamu merasa terancam. Nah, pikiran itu sejak hari ini Anda harus hapuskan, bertobat. Jangan pernah terancam lagi. Justru di network marketing, semua tim kita kalau bisa lebih jago dari kita. Kita ajarin mereka, lebih mantap dia, apalagi kanan kiri jago. Kamu bisa bayangkan nggak? 5 tahun, 6 tahun, ada 10 leader yang jago di kiri, 10 leader yang jago di kanan, 50 yang jago di kiri. Hidupmu 5-10 tahun ke depan, slow.
Ini enggak, hanya karena ego. Apalagi nih, ini saya kasih tahu nih. Siapa yang marketing plan-nya agak binary nih? Ah, yang agak binary nih. Yang binary atau hybrid lah, apalah namanya ya. Marketing plan yang seperti itu juga berbahaya. Kenapa? Dalam tanda kutip ya. Bukan tanda kutip berbahayanya, bukan berbahaya banget gitu ya. Giliran kalau tim Anda sudah kaki besar dan dia bersinar, mulai deh keluar isengnya. Karena kamu merasa kamu nggak dapat duit dari situ gitu. Mulai keluar isengnya. Nah, kalau kamu merasa begitu, bertobat. Saya cuma ngasih tahu bertobat. Ya. Nah, itu coach duplikasi ke bawah, jangan pelit. Nggak boleh pelit ilmu network marketing. Itu salah itu. Nggak boleh pelit ilmu. Biar mereka bersinar. Biar mereka tim-tim kamu bersinar. Ya. Ya, nggak ikut dia, nggak ikut Zoom dia, Pak. Nggak perlu ikut Zoom dia, kita ngomong yang Zoom aja, yang di luar kita nggak urusin. Takut kesaing coach, nggak bisa seperti itu. Takut kesaing, nggak bisa, itulah mentalnya. Kalau kamu takut kesaing, berarti kamu belum lolos jadi leader. Belum lolos dan kamu belum memahami konsep yang namanya duplikasi. Catat itu. Saya berani ngomong. Nah, kenapa saya tahu persis seperti itu? Karena masih banyak orang yang, ya dari pengalaman pribadi, banyak murid-murid saya yang curhat, itu aja masalahnya. Gimana mau terjadi duplikasi kalau pola pikirnya masih seperti itu gitu? Coba. Gimana mau terjadi duplikasi? Gimana kita bisa ngomong bisnis besar, jaringan besar, kalau masih pikiran masih takut gitu? Kamu bisa bayangkan nggak kalau kamu dikelilingin di beberapa lain jaringan kamu, orang-orang yang lebih jago dari kamu. Closingnya jago, leadershipnya jago, produktifnya jago, public speaking jago. Gimana coba? Kamu bisa bayangkan nggak sih? Produktif, dia nggak perlu manggil-manggil kamu lagi, dia udah bikin BOP sendiri, bikin acara sendiri, bikin training sendiri. Ngerti nggak sih? Itu kan konsepnya. Jadi, guys, perasaan-perasaan iri dengki, itu udahlah. Berjiwa besar itu memang saya tahu gak gampang. Jujur, ya. Berjiwa besar itu nggak gampang. Tapi kamu harus belajar berjiwa besar. Kamu harus belajar berjiwa besar. Jangan justru digosipin kalau ada tim yang bersinar. Jangan justru timnya kalau bersinar gimana diinjek supaya nggak bersinar gitu. Jangan kayak gitu.